Sidang pra-peradilan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat 3 Oktober. Dalam sidang tersebut, tim kuasa hukum Nadiem meminta agar penetapan tersangka yang dilakukan Kejaksaan Agung dibatalkan karena dinilai tidak sah dan cacat prosedur. Pihak Nadiem juga menilai penetapan tersangka dilakukan tanpa melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu terhadap klien mereka sebagai calon tersangka. Selain itu, surat perintah penyidikan atau sprindik dan surat penetapan tersangka disebut diterbitkan pada hari yang sama dengan penahanan yakni 4 September 2025. Kuasa hukum juga menyoroti belum adanya hasil audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat Nadiem ditetapkan sebagai tersangka. Mereka menyebut penetapan itu bahkan dilakukan sebelum penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Kesalahan identitas dalam surat penetapan tersangka turut disorot. Dalam dokumen itu, Nadiem disebut sebagai karyawan swasta, padahal masih tercatat sebagai anggota kabinet periode 2019 hingga 2024. Tim hukum Nadiem juga menegaskan kliennya tidak pernah menikmati keuntungan pribadi dari program digitalisasi pendidikan pada 2019 hingga 2022. Mereka menyebut program tersebut tidak tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 hingga 2024 serta tidak memiliki struktur maupun alokasi anggaran resmi. Sebagai opsi alternatif, tim hukum meminta agar penahanan Nadiem diganti menjadi tahanan rumah atau tahanan kota jika perkara berlanjut ke tahap penuntutan. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kerugian negara yang ditimbulkan dari pengadaan perangkat TIK tersebut diperkirakan mencapai 1,98 triliun rupiah.